Hai, kamu para penikmat podcast. Pengen bikin podcastmu lebih hidup? First Story punya jawabannya. Dengan berbagai tools canggih seperti F-Link, halaman web gratis buat podcastmu, dan banyak lagi yang bikin podcastmu makin wow. Plus, First Story Ads bisa kasih kamu cuan dari setiap place di podcastmu. Gak ragu lagi, yuk join di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me dan jadi bagian dari revolusi podcast di Indonesia. Podcast Network Asia. Hai Rek, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Ini sebenarnya udah rekaman yang ke-7. Beneran sumpah ini ke-7 anjrit. Tapi nyampe batengan itu audionya tiba-tiba stuck gitu ya. Terus error, ngulang lagi, error, ngulang lagi, error. Padahal itu udah sekitar 10 menitan aku rekaman. Gara-gara mikrofonnya error juga. Capek aku tuh. Ya gitu deh. Selamat tahun baru 2023 buat teman-teman horor. Teman horor nih ya. Semoga di tahun 2023 ini kita semua mendapatkan yang terbaik nih. Buat yang jomblo moga aja dapat pacar termasuk gua ya kan. Yang mau nikah gitu biar cepat terlaksana, lancar sampai hari hanya. Yang mau tunangan juga lancar sampai hari hanya. Yang mau lahiran juga semoga lancar juga. Semoga baby sama ibunya selamat dan sehat selalu ya. Terus semoga rezeki kalian dilancarkan, semua hajat-hajat kalian ya. Hajat itu maksudnya permintaan ya, bukan hajat itu itu semoga dikabulkan sama Tuhan gitu, amin. Tahun baru kemarin gimana, seru nggak? Kalau gue kemarin cuma bakar-bakar doang, cuma di tahun ini tuh kayaknya beda banget deh. Bedanya itu agak nggak semeriah kayak tahun lalu, sepi gitu kalau menurut aku. Biasanya itu ya kalau tahun kemarin itu jam 1, jam 2, jam 3 lah maksimal ya. Orang-orang itu masih pada begadang, bakar-bakar, terus masih rame gitu kan. Padahal suasana juga waktu itu gerimis kalau tahun kemarin. Nah kalau tahun sekarang itu, padahal di Surabaya itu cerah gitu ya. Walaupun sorenya itu, siangnya itu udah hujan. Cuma malam itu kebetulan cerah. Tapi hampir di setiap jalanan ya, udah jam 1 malam itu udah sepi. Kayak ada orang gitu, sepi banget coy. Termasuk di kampung aku itu sepi. Biasanya jam 3 itu masih orang-orang pada rame-rame nonton TV di luar kayak gitu-gitu kan. Ini gak sepi gitu, aduh. Kini waktu cepat berlalu. Soalnya tanggal 1 tuh kan tepat hari Minggu. Jadi orang memanfaatkan untuk istirahat. Beda sama yang hari-hari tahun-tahun sebelumnya, kalau misalnya
Tanggal 1-nya hari Sabtu, wah long weekend. Enak banget gitu kan. Gitu guys. Jadi langsung aja nih kita bacain cerita. Dan cerita ini itu lanjutannya cerita sebelumnya yang berjudul Santet 3 Generasi di part 2. Hai Kak Ana, ya apa kabare? Api-api wae. Ketemu lagi dengan saya Rebani. Wah, kamu tiru-tiru ya? Gimana ini? Kamu bertinyi-tinyi. Dengan Kak Ana membuka email saya ini, berarti saya akan melanjutkan ketikan dari temanku untuk part 2 Santet 3 Generasi. Dan semoga Kak Ana bisa masuk dalam cerita ini agar supaya Kak Ana gak bosan untuk membacanya nanti. Langsung aja. Beberapa waktu setelah hari itu, borok di betis Laras berangsur membaik. Ia diperbolehkan mandi penuh sampai bersih sebersih-bersihnya. Maklum selama menjadi eksekutor, selama itu pula ia berpantang mandi. Bisa dibayangkan gerahnya seperti apa, dakinya setebal apa. Dan tidak heran bila Laras sering emosian pada Nyi Ratni. Bau badanlah yang membuat dirinya tak nyaman. Selain Laras, Vira juga dipulangkan. Luka bakar di tubuhnya belum sembuh total. Tapi menurut Nyi Ratni, tugas Vira pun sudah lebih dari cukup. Sudah 3 anggota keluarga Santoso yang meninggal dan 1 orang jadi gila melalui media Vira. Sekitar jam 9 malam orang suruhan keluarga Waluyo tiba. Namanya Petrus. Berperawakan tinggi besar, hitam dan sangar. Entah mengapa aku merasa dia merangkap sebagai tukang pukul atau bodyguard keluarga Waluyo. Petrus ditugasi mengantarkan bahan makanan, sekaligus menjemput Laras dan Vira untuk dikembalikan ke kampung halaman mereka. Wingi kae diterke mrene wayah dalu. Saiki mulai ya dalu. Kono kabeh dijarak supaya awak dhewe ora titen ancer-ancere dalan. Yang artinya dulu diantar ke sini pas tengah malam. Sekarang pulangnya malam juga. Mereka sengaja supaya kita gak hafal arah jalan. Laras mengomel saat turun dari tangga lantai 2. Sementara Vira yang duduk di sofa ruang tengah hanya terdiam. Sedari tadi ia nampak merenung. Sebelum mereka benar-benar pergi, Petrus menyerahkan uang pada Laras dan Vira. Masing-masing 1 kresek. Tapi milik Vira ternyata lebih besar dan berat. Tentu bayaran wanita itu jauh melebihi Laras. Laras sempat mengomel di ujung hidung Petrus tentang mengapa perjanjiannya berbeda-beda pada tiap orang yang pernah direkrut. Namun Petrus melalui dialek khas Papua menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan tugas. Nada bicara yang kasar dan bahasa yang terdengar asing membuat Laras urung berbantah dengan Petrus. Ia menerima uang itu meski dengan wajah dongkol. Mereka menyalami Nyi Ratni, mencium tangan punggungnya sebelum memasuki mobil. Aku membantu membawakan tas Laras dan Vira ke bagasi dan di kesempatan itulah Laras berbisik kepadaku. Yuk, asal kamu tahu, Ira itu tidak bodoh, tidak juga lemah. Hanya saja orang yang disantet melalui Raga Mira adalah bos besar keluarga Santoso. Dia sulit ditumbangkan. Tak bisa serius mendengar bisikan Laras sebab Nyi Ratni yang berdiri di beranda
memanggilku agar segera memasuki villa. Sepeninggal Laras dan Vira, suasana villa berubah sepi. Apalagi Nyi Ratni sering pergi tanpa berpesan. Sementara Mira adalah sosok pendiam. Kesunyian yang teramat sangat, terkadang membuatku seperti hilang akal. Tenggelam dalam pikiran kosong dan baru tersentak saat mendengar bunyi sesuatu. Ada bunyi lemparan batu dari arah samping villa. Tempat di mana ratusan tanaman pakis haji tumbuh berantakan, membentuk hutan gelap. Dulunya ditanam oleh keluarga Waluyo, tapi sekarang tidak terurus lagi. Sempat berpikir mungkin Nyi Ratni yang melempar batu. Namun setelah sekian menit tak terdengar langkah khasnya yang biasa menyeret kaki. Aku pun mengintip melalui kaca jendela. Samar terlihat seorang berdiri di sana, di bawah rumpun tanaman pakis haji yang menjulang. Oleh karena kaca jendelanya sangat bernoda, maka sulit melihat jelas perawakan orang itu. Bergegas kubuka pintu samping. Derit pintu tua yang beradu dengan lantai membuat sosok itu kabur. Sempat kulihat pundaknya yang adalah pundak seorang wanita. Keesokan harinya Nyi Ratni belum juga kembali. Padahal dia sendiri yang membuat jadwal agar aku menjalani ritual. Ritual pembuka rangkaian santet. Menanti dalam kegelisahan, sesekali kutatap Mira yang terduduk lesu di antara kedua tangannya yang menggantung akibat dirantai. Sudah hampir sore saat terdengar lagi lemparan batu dari tempat yang sama. Kali ini aku memutar langkah lewat pintu belakang lalu berjalan cepat ke samping villa. Seorang wanita desa berdiri di situ. Matanya tak berkedip dari menatap pintu samping. Ia terkejut mendapatiku muncul dari arah yang berbeda. Sontak ia kabur, berlari dengan ayunan langkah yang tidak leluasa karena mengenakan rok jarik sebatas betis. Tidak seperti kemarin, hari ini aku mengejarnya. Bersaing di bawah tajamnya batang dedaunan pakis haji. Berkali-kali aku meminta agar ia berhenti. Tak dihiraukan. Terpaksa aku kerahkan keahlianku melempar burung blekok sewaktu dulu menjaga sawah di desa. Batu berukuran sedang telak menyasar pundaknya. Ia ambruk tanpa perkiraan. Langkahku begitu cepat menghadang jalannya. "Maaf, siapa kamu?" Dalam jarak sedekat ini, wajahnya kian jelas. Masih sangat muda. Namun dari bentuk dada kemungkinan besar adalah ibu muda yang masih menyusui. "Saya loh, bukan orang jahat. Hanya mau bertemu Nyi Ratni. Beliau gak ada ya?" Ia meringis memegangi pundaknya yang kesakitan. Mana nih? Tidak langsung menjawab, aku mencermati gerak-geriknya. Setelah itu ia bertanya pelan. "Kamu warga sini? Perlu apa sama Nyi Ratni?" Ia bangkit berdiri, tangannya sibuk membersihkan tanah yang mengotori jari. Sesudah itu ia mengulurkan tangan kanan. Mana nih? "Melur," ucapnya memperkenalkan diri. Kutungkupkan tangan ke depan dada, tidak menyambut uluran itu. "Maaf, saya tadi melempar." "Oh, gak apa-apa. Raja buatan Nyi Ratni memang ampuh. Itu saya tadi melempar."
Gimana sih? Ya itu. Oh maaf. Gimana sih? Kok bingung? Sorry. Ini ulang lagi. Maaf saya tadi. Bukan. Oh gak apa-apa. Iya bener sih. Oh ini. Fuck. Oh gak apa-apa. Raja buatan Nyi Ratni memang sangat ampuh. Itu sebabnya saya kemari. Ungkapnya serba salah. Raja? Pikirku mengawang-awang. Si Melur botak. Bola matanya bergulir naik. Menatapku nyalang. Kamu tinggal di situ apa nggak tahu? Aku menggeleng, mungkin saja ini adalah secuil dari sekian teka-teki. Raja, pernah kamu dengar istilah itu, Mir? Kembali ke villa, aku berjongkok bertanya pada Mira. Mira meninggikan kepala. Sorot mata lelah serta kantung mata membengkak. Tidurnya tak pernah leluasa. Ia bergumam. Seingatku, raja adalah jimat berupa gambar-gambar aneh. Sulit dipahami, hanya dipahami oleh dukun yang membuatnya. Nggak sembarangan dibuat. Ada wirid-wirid mistis yang didengungkan saat menggambarkan raja. Dari situlah dukun mendapat ilham dalam membentuk gambar. Mira ternyata mengerti banyak hal. Ia menjelaskan dengan baik. Sementara aku mulai menebak dukun macam apa si tua bangka itu. Dar! Kan. Suara guntur menggelegar. Di luar sana hujan lebat menghujam tanpa kasihan. Kemarau kering telah berakhir. Berganti musim hujan yang mencekam malam. Kusibak tirai kamar, sekilas melihat pemandangan di bawah sana. Sesekali cahaya petir menerangi halaman. Lalu kembali gelap gulita. Darbak! Bego mah. Aduh. Batuk kan. Dari jendela lantai 2 kulihat petir menumbangkan salah satu pohon di halaman. Sontak seluruh listrik padam. Rupanya pohon tumbang itu tersangkut ke kabel yang menghubungkan tiang listrik dan gardu villa. Aku menutup tirai jendela. Dalam jeda itulah sepasang mataku menangkap penampakan dua orang pria. Keduanya bertubuh kekar, tengah mendekati pintu villa. Dalam suasana gelap gulita, tanganku mulai meraba-raba dinding. Yang ada di pikiranku bagaimana melapor pada Nyi Ratni mengenai siapa dua pria yang nekat bertamu di hujan lebat seperti ini. Aku terus meraba dinding, bergeser sedikit demi sedikit, hingga akhirnya tiba di pintu kamar Nyi Ratni. Nyi, buka pintunya, ada orang di bawah sana Nyi. Aku memanggil seraya menggedor-gedor pintu kamarnya. Berharap dia ada di dalam dan mendengarku. Dalam suasana seperti ini, menunggu di depan kamar seorang dukun santet bukanlah perkara mudah. Tengkukku merinding manakala ku dengar langkah-langkah berat menaiki anak tangga menuju kemari. Nyi, buka pintunya. Ada orang datang. Tanganku memukul-mukul pintu. Sementara hujan belum juga reda, membuatku semakin gelisah. Berusaha menenangkan diri, aku mendorong pintu. Sayangnya terkunci dari dalam. Sampai akhirnya, sayup-sayup ku dengar Nyi Ratni bersenandung di dalam sana. Suaranya lembut tapi terkesan menakutkan.
Apa yang keluar dari mulutnya adalah senandung bahasa Jawa yang aneh. Ada beberapa kata aku paham, selebihnya membingungkan. Aku teringat akan Mira. Ia pernah menjelaskan perihal raja, yang mana saat menggambar raja, seorang dukun akan bersenandung penuh penghayatan. Dari situlah dukun mampu menggambar jimat yang sakti. Menimbang akan penjelasan itu, aku pun mengangguk paham. Dua pria tadi mungkin saja datang bertamu guna meminta raja dari si tua bangka ini. Berpikir tentang dua pria asing itu membuatku sontak menoleh ke belakang. Pada saat itulah mereka sudah berdiri di balik punggungku. Meski gelap gulita menguasai, bayangan tubuh mereka begitu nyata, tinggi juga kekar. Belum sempat memekik kala keduanya membekap mulutku, memasangkan pula kain penutup ke mataku. Apa yang selanjutnya terjadi ialah mereka menyeretku menuruni tangga. Nyirat nih, hatiku merintih, walau tahu itu sia-sia. Diseret sedemikian rupa bukan berarti pasrah. Kedua kakiku meronta, menggapai-gapai lantai, berharap bisa mencegah aksi kedua pria. Mereka terus menyeretku sampai kusadari telah berada di luar villa. Telapak kakiku merasakan tanah berlumpur dan tubuhku mulai basah oleh guyuran hujan. Tidak berlangsung lama aku dinaikkan ke atas mobil. Klakson dibunyikan berkali-kali dan salah satu pria menukas emosi. Ia tak sabar menunggu seseorang masuk ke mobil. Aku masih meronta seperti orang gila. Apa yang kualami memang membunuh kewarasan. Mereka menghardik agar aku tenang. Lalu terdengar pintu mobil dibanting keras. Saat itulah aroma kemenyan dari seseorang yang kukenal menyeruak di sampingku. Sosok itu berteriak bersaing dengan kerasnya derai hujan. Ya udah jalan. Maaf sayanya lambat. Nyirat nih. Sontak aku berhenti meronta. Skenario apa yang dimainkan si tua bangka ini? Firasatku tidak bagus. Belum pernah merasa seburuk ini sebelumnya. Mobil pun bergerak melaju, terus melaju entah kemana. Gubuk ini tak layak ditempati. Sebagian besar atap dan dindingnya sudah lapuk. Sisi bagian dalam semuanya basah dibanjiri hujan semalam. Hanya ada satu balai-balai kering, tepat di bawah atap yang belum bocor. Di situ aku dan Nyiratni duduk bersisian. Oh, jadi saya dibawa ke sini bukan menjalani ritual. Aku mengedar pandang, memindai setiap sudut gubuk. Tatapanku berhenti di pintu belakang. Pintu itu tertutup rapat. Entah kenapa setiap melihat ke arah lain, sudut mataku menangkap pintu itu sedikit terbuka dan ada seseorang yang mengintip dari sana. Yang semalam menyekap saya, di mana mereka? Tanyaku tanpa memandang wajah Nyiratni. Perempuan itu membuang nafas. Anak buah Waluyo, mereka sudah pulang. Aku termangu. Untuk beberapa saat kami saling diam. Setelahnya aku gerak-gerakan lengan yang pegal akibat diseret, lantas beringsut menuju depan gubuk. Penampakan depan gubuk membuatku bergidik ngeri. Kendati demikian, aku tetap bersikap normal. Puluhan kubur terserak di halaman.
Kukatakan demikian sebab kubur-kubur itu tidak searah layaknya tempat pemakaman umum. Serampangan alias tumpang tindih posisi. Dedaunan kering yang berguguran dan pepohonan sekitar menumpuk di situ, menutupi seantero tanah perkuburan. Perasaanku tak enak manakala mendapati tiap pate itu anjing tahu, petak kali ya. Tiap petak kuburannya ditutupi kain hitam. Lalu di ujung sana sebuah pohon gayam menjulang tinggi. Lebarnya bisa mencapai 2 pelukan orang dewasa. Mungkin diperhatikan makin terasa kehadiran sesuatu. Entah apa itu yang seolah memanggil agar mendekat. Sadar bahwa fokusku tertuju ke sana, Nyi Ratni menyunggingkan senyum. Nanti malam sampai 3 hari ke depan, disitulah kamu ritualnya. Hawa dingin tiba-tiba menyelimuti usai Nyi Ratni berucap. Aku mengusap lengan yang merinding dan memilih kembali duduk di balai-balai. Menjelang malam, detik demi detik serasa melambat. Pilek. Pohon gayam itu nampak begitu pekat dengan segala kengeriannya. Seakan ingin menelan hidup-hidup siapapun yang menatap ke sana. Belum lagi dahan-dahannya yang melambai ditiup angin, jiwaku terpanggil. Nyi Ratni menaruh 1 kendi air bercampur bunga-bungaan di bawah pohon itu. Ia memintaku duduk bersemendi pada sebuah lempengan batu. Apapun yang terjadi, gak usah ngebuka matamu, Nduk, pesannya. Tua bangka itu pun pergi. Namun aku merasa hadirnya sosok lain di belakangku. Berupaya mengabaikan, perlahan ku pejamkan mata. 1 jam, 2 jam. Inikah yang dinamakan bertapa? Tiba-tiba sosok itu berjalan memutar. Terus memutariku sembari sesekali ia mengucapkan sesuatu. Yaitu, ora usah diteruske. Oleh karena merasa terganggu, aku mendesah panjang. Di saat itulah muncul semakin banyak langkah kaki yang berjalan mengelilingiku. Ada yang tertawa, menangis, juga merintih. Waluyo pembunuh, kamu bodoh, dibayar berapa sama keluarga Seraka itu? Rezeki tiap keluarga sudah dipatok sama yang di atas. Waluyo gak mau berhenti ya? Aku kembali mendesah, berharap semua sosok arwah itu lenyap. Yang selanjutnya terjadi, mereka mulai menyentuh pundakku. Dingin, tangan mereka berat dan dingin. Ingin sekedar membuka mata, tapi aku sadar ada yang lebih penting yang diutamakan, yaitu kepentingan Waluyo. Kembali menenangkan diri serta mengabaikan segala bentuk gangguan. Seketika itu terdengar suara Kajiman berteriak nyalang. Semua arwah tadi lenyap beserta keluh kesah mereka. Hening. Apa yang dilakukan Kajiman membuatku lega. Saat itulah aku paham bahwa makhluk misterius itu merupakan Ingon atau jin peliharaan keluarga Waluyo. Ritual hanya sampai menjelang pagi. Ketika langit berubah terang, Nyi Ratni menghampiriku. Ia menyuguhkan segelas teh tawar bercampur melati. Tidak merasa curiga, aku meminumnya tandas. Kemudian kembali ke gubuk reot itu. Ada yang berbeda dari sikap Nyi Ratni. Tak lagi banyak bicara. Ia diam 1000 bahasa dengan satu matanya melotot tak bergerak. Lain hari, lain peristiwa. Di malam kedua, panca indraku menjadi lebih peka secara spiritual. Aku bahkan melihat
dan mendengar percakapan keluarga Santoso yang masih tersisa. Ternyata mereka belum tahu siapa si tokoh utama di balik meninggalnya satu persatu anggota keluarga mereka. Lepas dari itu, mereka percaya akan adanya bahaya ilmu hitam yang masih mengincar. Yang membuatku syok, aku melihat Pak Waluyo berada di kediaman keluarga Santoso. Mereka terlihat akrab dan saling menguatkan. Namun sorot mata Pak Waluyo tak bisa mengelak. Ada ambisi di helaian sinarnya. Keinginan untuk menguasai sesuatu keseluruhan yang belum ku ketahui. Mungkin tahta, juga jabatan. Kemudian aku melihat Pak Waluyo berjalan cepat menyusuri selasar demi selasar hingga akhirnya tiba di sebuah ruangan besar lagi mewah. Pak Waluyo membuka pintu dengan amat sopan. Nampak seorang pria uzur tengah duduk di balik sebuah meja kerja. Rambutnya seluruh beruban. Pria itu sibuk meneliti berkas-berkas proyek berskala nasional yang menumpuk di hadapannya. Ada papan kecil di meja itu yang mencuri perhatian, di mana tertulis nama Leherian Santoso, founder and owner. Pak Waluyo menyunggingkan senyum sinis. Ia berbalik dan menatapku. Sudah paham kan yuk? Orang inilah yang harus kamu habisi. Aku meneguk liur, namun sesaat kemudian aku mendengking keras karena Pak Waluyo melempar sebilah pisau ke arah pria usur tersebut. Ritualku mungkin saja gagal, sebab saat ini mataku terbuka dan Nyi Ratni sudah berdiri tak berjarak di tempatku bertapa. Lagi-lagi ia seperti terkena sawan. Mulutnya terkatup dan satu matanya melotot tak bergulir, menatapku tanpa ekspresi. Namun aku tahu ia sedang memberiku peringatan bahwa apapun yang terjadi, janganlah membuka mata. Aku menarik nafas dalam-dalam seraya kembali memejam. Baru setelah memastikan aku aman, perempuan itu pun pergi. Dengan tongkatnya terdengar ia memukul-mukul jalan yang dilaluinya. Malam semakin pekat. Sunyi mencekam, suasana bahkan sangat hening. Aku bahkan bisa mendengar detak jantungku sendiri. Saat fokusku mencapai titik stabil, saat itulah hujan turun. Makin deras dan saking derasnya apa yang selama ini bersembunyi di atas pohon gayam mulai merayap turun. Bukan hanya satu, mereka sangat banyak. Ular-ular hitam dengan mata memerah serupa bara api. Mereka mengerubungiku, mulai merayapi tubuhku, tapi sama sekali tidak mematuk. Aku menahan nafas, berusaha untuk tidak membuka mata. Lalu ujung mulut mereka mulai menyuruk kelopak mataku. Terus menyuruk agar aku mau membuka mata. Ini benar-benar mengganggu. Pikiranku mencari Kajiman. Tidak bisakah ia membantu? Janji. Yang dipikirku akhirnya muncul. Teriak Kajiman membuat ular-ular itu lenyap tak bersisa. Spiritualku yang semakin peka ini mengamati gerak-gerik Kajiman sekalipun dengan mata tertutup. Ia hinggap di salah satu kubur dan berubah menjadi seorang pria gagah dan tampan. Selanjutnya ia berjalan menyambangiku. Ingin sekali membuka mata demi melihat jelas paras rupawan itu. Tapi apalah daya, ambisi keluarga Waluyo adalah tujuan utama. Yayu, kamu penasaran padaku?
Aku tidak pelit untuk berbagi kisah. Ungkapnya lembut. Aku tertegun, ada rasa sendu yang perlahan menari. Ini adalah kisah pilu tentang seorang pria yang jiwanya terjebak di masa lalu. Awalnya aku bingung bagaimana harus bicara dengan Kajiman. Sementara aku dilarang membuka mata juga suara. Aku tahu bahwa jin umumnya membaca pikiran manusia. Oleh karena itulah aku lantas membatin. Penasaran apanya? Saya lo udah tahu kamu itu jin peliharaan keluarga Waluyo. Hanya itu. Kajiman membuang nafas halus. Dalam rupa manusia, hawa tubuhnya seharum kembang kantil. Ia lantas merubahkan punggung pada lempengan batu yang kududuki. Iya, aku memang jin. Tapi bukan sembarangan jin. Bagaimanapun pernah hidup sebagai manusia. Aku terhenyak, pernyataan Kajiman membuat waktu seakan berhenti di situ. Kamu gak bohong kan? Batinku mendemo. Pantas, salah. Sudahlah ya yuk, jangan dimasukkan ke hati. Mungkin saya hanya sembarang bicara. Pantas, Laras sering memarahimu. Kamu memang menjengkelkan. Kajiman tertawa pelan. Menjengkelkan bagaimana? Kalian aja yang gak sabaran, celutuknya. Ya udah, kasih tahu jin apaan kamu ini. Kalau enggak, akan kubuka mata dan kubatalkan ritual ini. Batinku mengancam. Perempuan Sabtu Kliwon memang keras hati ya. Kalau udah tahu sedikit, maunya harus sampai tuntas. Aku tak lagi membantah, sebab yang dikatakan Kajiman benar adanya. Bau-bau kesedihan pun perlahan menjalar saat ia membuka suara. Yuk, asal kamu tahu, Kajiman itu sebutan umum untuk ruh manusia yang ditolak di alam orang mati. Ditolak kenapa? Kamu pasti penasaran lagi kan? Salah. Nandanya. Ditolak kenapa? Kamu pasti penasaran lagi kan? Aku mendengkus. Yuk. Yuk. Aku dulunya mati gantung diri. Tapi bukan keinginanku. Melainkan oleh tekanan keluarga Waluyo. Semua bermula dari keluargaku yang adalah keluarga kunci. Kubiarkan Kajiman terus bercerita, sementara dalam sikap mata memejam sesekali ku awasi sekitaran. Keluarga kunci lalu mati gantung diri. Apa kaitannya? Tanyaku. Keluarga kunci hanyalah, maksudnya kuncan ya. Keluarga kuncan hanyalah istilah yuk. Istilah untuk terah orang pintar yang melindungi terah keluarga priai. Kami melindungi ada sekitar 3 terah priai yang terpandang pada masanya. Sudrajat, Hadiningrat, dan Waluyo. Mendengar terah keluarga Waluyo disebut oleh Kajiman, aku mulai paham teka-tekinya kemana. Ketiga terah itu punya musuh dan kepentingan masing-masing. Sehingganya kami dituntut memperdalam ilmu hitam guna menjadikan mereka pemenang. Eyang memilihku untuk secara khusus mengcover keluarga Waluyo. Sayangnya kebaikan gak selalu berubah kebaikan. Mana tadi? Melihat kesaktian dan kesaktianku, keluarga Waluyo malah ingin menjadikanku ingon atau peliharaan. Kok serem ya? Masa manusia menjadikan sesamanya sebagai jin peliharaan? Batinku bergidik. Gimana? Aduh, pusing nih. Tulisannya banyak banget. Ntar dulu, ini sampai mana nih?
Oh salah scroll, fuck. Batinku bergidik nyampe mana tadi? Oh ini. Perkara ini tentunya menggerogoti sisi lain yang tak mampu dijamah manusia normal. Hampir mustahil dan sangat tersembunyi dalam lapisan masyarakat Jawa. Namun toh betul adanya. Gitulah kalau menyembah ambisi. Apa aja dihalalkan yuk. Waluyo sudah lama pengen punya peliharaan. Terlebih yang jenisnya kajiman. Kajiman, batinku mengulang. Yuk, kajiman adalah jin yang bukan berasal dari bangsa jin. Kami berasal dari ruh manusia yang ditolak di alam kubur karena semasa hidup sudah bersekutu dengan ilmu hitam. Bangsa kajiman dipercaya lebih hebat dari jin manapun, sebab kami paham betul seluk-beluk manusia. Kajiman menjelaskan panjang lebar dan kini aku penasaran siapa nama aslinya. Dulu namaku Reswara, jawabnya yang mungkin membaca pikiranku. Apa dulu kamu memang setampan ini? Tanyaku getir. Yang aku tahu jin sifatnya manipulatif. Bisa saja kau sedang mengelabuiku. Reswara alias Kajiman tertawa kecil. Ia mendelik sejenak, hendak menampik tudinganku. Tapi suara Pak Waluyo tiba-tiba menggema di sanubari. Kajiman, kurang ajar kamu. Di mana kamu? Aku perih. Segera beralih ke rupa makhluk mengerikan, Kajiman pergi tanpa sempat berpamitan kepadaku. Obrolan dengan Kajiman begitu membekas, sampai-sampai aku lupa bahwa kini sudah pagi. Apalagi mendung menciptakan filter suasana nampak abu-abu. Pelan ku buka mata, di sisiku sudah ada segelas teh melati. Entah kapan persisnya, Nyi Ratni menyuguhkan dan segera kutekuk dengan tandas. Kau lihat kuburan itu yuk. Tiba-tiba Nyi Ratni bersuara dari balik punggungku. Aku mengelus dada yang berkedut kaget. Setelahnya aku tatap hamparan kuburan di depan sana. Ketahuilah, beberapa dari mereka tewas akibat jatuh cinta pada Kajiman. Nyi Ratni menukas sengit. Aku harap kamu gak mengecewakan. Perempuan itu berlalu dengan tongkatnya menepuk-nepuk tanah. Menjelang siang perasaanku jadi tak tenang. Yang mana semakin menjadi-jadi saat Nyi Ratni menghilang. Padahal barusan ia masih bercokol di tungku api. Entah kemana sekarang perginya. Tanpa alas kaki dan dengan hati-hati aku menyisir area gubuk. Namun Nyi Ratni memang tak tampak. Sejenak berpikir akhirnya ku coba melangkah keluar perbatasan gubuk. Betapa kagetnya ku dapati hutan yang kenyataan bahwa gubuk ini dikelilingi oleh hutan besar. Aku menggigit bibir. Tak tahu harus melangkah ke bagian mana guna mencari si tua bangka itu. Aku lama mengamati ada sedikit kelegaan yang mana kutemukan jejak-jejak langkah pada rerumputan yang terinjak oleh manusia. Yang mana tadi ya? Oh ini, aku menggaruk lengan menimbang-nimbang jangan sampai Nyi Ratni mengambil jalan itu. Tapi beberapa saat kemudian kutapaki jejak tersebut. Terus menapaki hingga sayup terdengar tabuhan ludruk di kejauhan. Konon kalau mendengar ludruk apalagi di tengah hutan begini, itu pertanda hal buruk menanti. Kuhentikan langkah
mulai merasa gelisah oleh tindakan yang terlanjur kuambil dan apa sebaiknya kembali saja ke gubuk. Di atas sana guntur menggelegar, membuatku refleks berlari ke bawah rimbunan pohon untuk mengamankan diri. Justru di saat itulah terdengar sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku berpikir bahwa semuanya tidak baik-baik saja. Mataku tertuju ke sumber bunyi. Di sanalah, tepat di atas sebuah batu, Nyi Ratni memakan bangkai babi dan kedua matanya begitu cekatan mencabik-cabik isi tubuh hewan itu. Sempat merasa aneh, tapi kemudian aku sadar bahwa hidup manusia menjadi tak normal ketika menguasai ilmu hitam. Diam-diam aku mengawasi Nyi Ratni. Tak disangka ia berhenti mengunyah, mendongak, dan bola matanya bergulir naik, melotot kepadaku. Aku meringkuk ketakutan. Cukup lama kami saling bertatapan hingga akhirnya Nyi Ratni tersenyum menyeringai. Aku melangkah mundur, terus mundur. Malah kini dia tertawa cekikikan. Suaranya melengking, memecah kesunyian hutan. "Kamu di situ yuk," sapanya parau. Bukannya menjawab, aku langsung lari pontang-panting. Suara cekikikan Nyi Ratni masih menggema dalam hutan itu. Mendengarnya membuatku serasa dikejar dari belakang. Saat hampir mencapai gubuk, malah langkahku terasa berat dan melambat. Seperti ditarik magnet dari bawah lapisan tanah. Walau demikian aku terus berusaha. Betapa kagetnya manakala kulihat Nyi Ratni sudah duduk di depan gubuk. Mana sih? Ia sedang menyiang sayur untuk dimasak. "Dari mana aja?" tanyanya dingin. Wajahnya meneleng, hanya satu mata diandalkan untuk memilik sayuran. Dengan jemari bergetar aku menunjuk ke arah hutan. Nyi Ratni pun kebingungan. "Ngapain ke sana? Bahaya, banyak binatang liar yuk." "Nyi, yang tadi di hutan kan?" Si tua bangka mengangkat kepala, alisnya bertautan. "Kamu sebaiknya istirahat di balai-balai. Mungkin kelamaan bertapa makanya kamu jadi halusinasi." Si tua bangka mengangkat salah. Aku meneguk liur yang tercekat di kerongkongan. Tak tahu harus berujar apa, kupilih menyimpan semua perkara ini sendiri. Yuk, bangun. Udah maghrib, malam ini ritualnya harus selesai." Aku membuka mata, tersentak lalu beringsut bangun. "Maaf, saya ketiduran, lelah banget." Nyi Ratni duduk di balai-balai, ia kemudian menatapku penuh harap. "Malam ini malam terakhir, cobaannya akan lebih berat. Saya percaya kamu mampu yuk." Sesudahnya ia meraih lampu Petromax, lantas menuntunku ke bawah pohon gayam untuk bertapa. Padahal cuacanya lumayan apa nih? Aduh, nyampe mana tadi? Padahal cuacanya lumayan dingin. Tapi anehnya lempengan batu yang kududuki terasa hangat. "Saya tinggal dulu ya yuk, kamu yang fokus. Gak usah meladeni gangguan. Arahkan pikiranmu ke keluarga Santoso. Ingat, musuh Waluyo berarti musuhmu juga." Aku meneguk liur.
menatap kepergian Nyi Ratni yang menenteng lampu Petromax. Setelahnya ku pejamkan mata. Suasana kini gelap total. Fokusku belum mencapai titik stabil. Namun pikiranku diseret ke sebuah ruangan yang pernah kulihat malam kemarin. Leherian Santoso, lelaki uzur itu masih bercokol di tempat kerjanya. Tubuh yang tidak lagi tegap, lemah dimakan usia membuatnya sesekali menjeda hanya untuk menarik nafas dalam-dalam lalu kembali menulis. Saat fokusku mencapai stabil, kulihat pintu ruangan itu didorong. Sempat gugup jangan sampai Pak Waluyo, namun ternyata seorang pria muda dengan gurat Tionghoa di wajahnya. "Ada apa?" tanyanya datar. Si pria uzur belum mengangkat kepala. Lalu si pria muda melanjutkan, "Aku gak tertarik sama perusahaanmu. Jangan harap aku mau bergabung, kakek." Leherian Santoso, si bos besar itu menghentikan aktivitas tulis-menulisnya, mendongak menatap cucunya. Bukan untuk itu kamu kupanggil." Memicing mata si pria muda. "Lantas apa? Perusahaan ini terkena kutukan, satu persatu mati, gak wajar. Apa kakek masih waras sekarang?" "Yeskiel, stop." Leherian Santoso nampak marah. "Semua orang mati atas izin Tuhan, tapi hidup harus tetap berjalan." Yeskiel terkekeh. Ia menggeleng tak percaya. Untuk beberapa saat mereka saling diam, lalu Yeskiel bersuara lirih. Sangat sedih tapi berusaha terlihat tegar. "Malam itu aku melihat ibuku berlari ke dapur. Ia mengambil pisau yang biasa dipakainya mengiris kentang. Lantas ia tertawa cekikikan, memainkan pisau di tangannya di depan mataku. Ia menusuk-nusuk perutnya sampai berdarah-darah. Tangis Yeskiel pecah di ruangan itu. Berkali-kali ia meremas rambut. Kakeknya mendekat lalu memeluk cucu satu-satunya yang masih hidup. "Dalam keluarga kita, aku ini garis yang pertama dan kamu yang terakhir. Artinya sulit disantet. Kalaupun aku mati nanti, itu karena faktor usia," ungkapnya menenangkan sang cucu. Yeskiel Santoso mendekap erat bahu kakeknya. Ia kini merasa lebih tenang. Masih mengamati penglihatan itu, tiba-tiba aku dikejutkan oleh tangan dingin yang menyentuh pundakku. Lalu memijat lembut, seolah ingin membuatku senang. "Yuk, kamu sudah lihat kan?" tanyanya dengan suara yang syahdu. "Kasihan keluarga Santoso, batalin aja niatmu yuk, jangan menambah dosa." Aku bergeming masih dalam sikap bertapa. "Buka matamu yuk, lihat kuburan-kuburan itu, mereka semua menatapmu," rayunya. "Ya yuk, buka matamu," teriaknya sengit. Suara itu sama sekali tak kukenal siapa dan apa tujuannya menggangguku. Tanpa membuka mata, kulihat banyak orang duduk di atas kuburan. Semuanya pucat pasi, ciri khas mayat hidup. Aku meneguk liur, berusaha untuk fokus. Melihat keteguhanku, rombongan mayat itu tertawa bersamaan. Satu persatu mulai berdiri lalu mendekatiku. Apa yang selanjutnya terjadi ialah mereka berputar mengelilingiku sembari bernyanyi. Begitu datar, begitu menakutkan. Kok lagu gini? Kenapa kok lagunya ding dong, ku buka matamu. Aku datang padamu, bukalah mata, tak mungkin sembunyi dariku. Ding dong, ku datang padamu, bukalah mata.
Serius gak sih ceritanya, anjir? Mulai meragukan cerita ini, coy. Nyanyian itu terus diulang, makin didengarkan makin membuatku pusing. Fokusku buyar, tak tahan lagi, ingin sekali berteriak. Syukurlah Kajiman muncul. Ia terbang berantakan menyerang gerombolan mayat tadi. Mereka pun lenyap, senyap. Nafasku masih bertalu-talu saat kulihat Kajiman berganti wujud, tegap lagi tampan. Persuaramu ada di sini, yuk, jangan takut, ucapnya teduh. Batinku bergeming, sama sekali tak berniat menjawab. Terngiang ucapan Nyi Ratni bahwa jatuh cinta pada Kajiman bisa berakibat fatal. Nyawa di depan mata. Kamu itu jangan terlalu percaya sama si tua bangka, keluh Kajiman. Mana nih? Bukan hanya Waluyo yang punya kepentingan di sini. Nyi Ratni tak jauh beda. Aku hampir tersedak. Jemariku yang membentuk mudra berganti menekan dada. Maksudmu apa? Kamu akan segera mengetahuinya, yuk. Ketusnya lantas berubah wujud, diikuti melesat terbang menghilang entah kemana. Aku mendesah, kembali menyeimbangkan pikiran guna mencapai titik fokus. 1 atau 2 jam kemudian pikiranku dibawa ke sebuah rumah megah, rumah keluarga Waluyo. Aku melihat seorang wanita muda sedang mengepel lantai. Dari pakaian yang dikenakan jelas sekali bahwa ia seorang asisten rumah tangga. Sundari, buatkan saya teh, tambahin sedikit susu. Terdengar Bu Waluyo memerintah. Wanita bernama Sundari meninggalkan aktivitas mengepel. Ia berlari kecil menuju dapur. Sesampainya di sana, ia mengambil cangkir, menyeduh teh sembari tersenyum aneh. Aku masih mengamati hingga terlihat Sundari mengambil sesuatu dari sakunya. Botol kecil berisi bubuk. Ia merapal bait-bait mantra sebelum akhirnya menabur sedikit bubuk ke dalam teh. Ditambahkan susu lalu diaduk lagi. Cepet mati kamu perempuan penghalang. Sudah lama saya mencintai Pak Waluyo, geramnya. Pemandangan itu membuatku tegang. Selanjutnya Sundari mengantarkan minuman itu pada Bu Waluyo. Ia berjalan anggun, wajahnya merona. Lamat mengamati baru aku sadar kalau wajah Sundari mirip dengan wajah Nyi Ratni. Bisa jadi anaknya atau ada pertalian keluarga. Butuh waktu untuk aku paham apa yang pernah disampaikan Kajiman, bahwa Nyi Ratni memang punya kepentingan di sini. Aku berteriak kaget, seseorang tiba-tiba saja menutup mataku menggunakan kain. Kemudian membekap mataku memakai isolasi. Maaf Nona, ritual berakhir. Beta disuruh membawa Nona kembali ke villa. Sekembalinya di villa ada yang berubah. Yayu yang dulu bersimpati pada Mira sekarang jadi benci pada perempuan yang adalah media santet tersebut. Melihat wajahnya membuat Yayu muak, geram, ingin sekali menyiksanya. Padahal Mira tak pernah mengusik. Entah kenapa demikian, Yayu terkadang bingung. Kewarasan Yayu seolah ditekan ke dasar jiwa yang paling dalam. Lalu sesuatu yang lain merasuk dan berkuasa penuh atas tubuhnya. Yayu memanglah Yayu, tapi jika Yayu tanpa Yayu, maka Yayu bukanlah Yayu. Nyi Ratni pun demikian. Si tua bangka itu memiliki dua sisi yang bertolak belakang. Sulit dipahami. Ia kerap
mengidung serasa menggambar raja-raja. Rambut yang biasa ia sanggul rapi dibiarkan menggerai menutup separuh wajah. Sering pula ia tertawa cekikikan dengan satu bola matanya melotot tak bergulir. Masih dalam villa yang sama, muncul sosok Nyiratni lain. Sosok itu sama sekali tak bicara. Rambutnya tetap tersanggul. Hanya saja ia sering merunduk saat berjalan. Satu kakinya yang pincang diseret tergesa-gesa. Anjay, masih banyak ini, fuck. Aduh, capek nih bro. Capek bro bacanya bro. Bener dah, panjang nih. Gue disuruh baca novel ini ceritanya. Bukan cerpen ini, novel. Aduh, kayaknya ini ceritanya fiktif banget. Mana ada lagi ding dong. Aduh, ding dong lagi. Ding dong, aduh. Udahlah, capek aku ngebacainnya. Kayaknya gak seru deh cerita kali ini. Tapi ya gimana lagi, karena yang part pertama udah gue bacain, mau gak mau part kedua gue bacain ya. So buat teman-teman semua nih, kirim cerita kalian deh yang seru. Jangan begini, jangan novel. Capek gue ngebacainnya. Kasian juga editor gue ngeditnya. Aduh, editor gue itu kalau ngedit itu profesional banget. Kalau sampai gue ngebacain cerita novel, dia mah malas ngedit gitu ya. So buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita seru nih, langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com. Ya, please jangan cerita novel kalau ngirim. Gue capek ngebacainnya sejam lebih coy. Ini sudah sejam. Ya. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.